bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 67 ayat 7 dan 8. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah kita memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudari dan adik-adik. Hari ini Jumat tanggal 20 Mei 2022 kita bersama lagi. Walaupun terpisah oleh ruangan, saya berharap kita tetap merasakan persekutuan di dalam Kristus dalam pembacaan firman Tuhan dan doa bersama. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Pimpinlah kami ya Tuhan agar kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Hari ini kami ingin membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu dan melakukan kebenarannya sebagai dasar kekuatan hidup kami. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah turut andil memberitakan Injil. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 8. Silakan ambil Alkitabnya, saya baca. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedang ayahnya seorang Yunani. Timotius ini terkenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Sampai di situ pembacaan Kisah Para Rasul. Mari kita pahami berita kabar baiknya itu. Kalau saya tanya, maukah engkau menjadi penginjil? Apa jawab saudara? Apa jawab Bapak Ibu saudara dan adik-adik? Maukah jadi penginjil? Nah, kan itu tugas pendeta, Pak. Bukan. Saya katakan bahwa penginjil atau memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas setiap orang percaya. Ya, Bapak Ibu saudari, adik-adik, saudara semua dan saya mempunyai tugas memberitakan Injil.
Bukankah Yesus mengatakan pada Markus pasal 16 ayat yang ke-15, dicatat di situ, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah kabar baik kepada semua makhluk. Makhluk itu bukan cuma orang, manusia, tetapi juga ada hewan, tumbuhan, alam semesta. Ini adalah makhluk hidup. Sudahkah kita mengabarkan kabar baik kepada segala makhluk itu? Itu artinya bahwa setiap kita mempunyai tugas memberitakan Injil untuk menciptakan kehidupan lebih baik sehingga kerajaan Allah menjadi nyata. Dengan memahami perintah yang benar, kita akan melakukan perbuatan yang benar untuk mewujudkan perintah itu. Jadi ingat, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Baru dampaknya nanti gereja yang berkembang. Baru dampaknya nanti kita pribadi-pribadi sebagai pengikut Kristus akan menjadi saksi Kristus. Pada bacaan kita tadi dikatakan, Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedang ayahnya seorang Yunani. Awal-awal tampilnya Timotius dijelaskan di sini. Bahwa dijelaskan di sini artinya bahwa ibunya seorang Yahudi yang sudah menjadi percaya, artinya menerima Kristus. Ayahnya seorang Yunani. Nah, ini menjadi sebuah hal yang tidak biasa. Paulus mau mengajak Timotius menjadi rekan sepelayanannya, masih muda. Kita melihat di sini kolaborasi antar generasi. Ketika Injil diberitakan, maka mengeratkan semua pihak. Baik orang Yahudi maupun Yunani bisa bersatu untuk mengabarkan kabar baik. Turut andil dalam memberitakan Injil mendorong kita untuk sudahkah kita mematahkan gap antar generasi. Gap antar latar belakang. Mungkin kita punya banyak pengetahuan seperti Rasul Paulus. Mau menerima Timotius yang muda, yang belum banyak tahu, yang dari adat istiadat yang berbeda, tapi tetap dipanggil, disambut untuk menjadi rekan sepelayanan. Turut andil dalam memberitakan Injil, pertama-tama kita harus menghancurkan gap generasi, gap pengetahuan. Bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Injil itu. Bukan merasa lebih baik, lebih pintar, lebih tahu. Kita sama-sama memberitakan Injil sehingga kabar baik menjadi nyata. Dan inilah adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mengabarkan kabar baik dalam segala perkara. Dan ketika kabar baik itu diberitakan, Injil diberitakan, seharusnya persekutuan makin erat, makin merendahkan diri di dalam Kristus Tuhan kita. Seperti Rasul Paulus dengan Timotius, dengan Silas, dengan saudara-saudara yang lain, akrab, hangat, dekat. Ini adalah ciri tubuh Kristus. Ketika ada pemberitaan Injil disambut dengan penuh sukacita. Bukan hanya melihat siapa pemberitanya, tapi apa kabar baik yang diberitakan. Mari kita kabarkan Injil yang mengeratkan persekutuan kita.
Dan ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, maka ada persekutuan yang hangat. Rasul Paulus, Silas, Timotius dicegah oleh Roh Kudus ketika ingin memberitakan Injil ke tanah Frigia, Galatia. Oh, jangan di situ. Kenapa? Ya kita tidak tahu. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Pasti ada alasannya di situ. Yang memang tidak tercatat di sini. Tetapi yang kita mesti lihat adalah Rasul Paulus, sang pemberita Injil, pewarta Kristus yang hebat itu. Mungkin salah satu yang terbesar dalam sejarah pemberitaan Injil. Dia mau merendahkan egonya, dirinya, untuk selalu menuruti pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudari, ketika kita turut andil dalam memberitakan Injil, kita harus tunduk di bawah perintah Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan cuma yakin kepada kemampuan kita, kemauan kita, tapi dalam pimpinan Roh Kudus. Hal yang kedua adalah bahwa iman selalu menguatkan. Hal yang ketiga adalah iman selalu menguatkan perjalanan. Ketika Injil dikabarkan, diberitakan, selalu ada hasilnya iman. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Para jemaat dikuatkan dengan pengajaran Kristus, dengan pengajaran Rasul Paulus mengenai Kristus. Ini adalah kabar baik itu. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita sungguh-sungguh merasakan kasih Kristus dan kita menampilkan kemuliaan Kristus. Sudahkah kita mengabarkan Injil dalam tindakan nyata kita? Ketika kita sungguh-sungguh merasakan hal yang baik itu. Hal yang pertama adalah bahwa ibadah setiap kesempatan. Kita tahu bahwa memberitakan Injil adalah tugas kita, setiap kita. Maka beritakanlah kabar baik itu. Dan ini adalah ibadah. Artinya kita tunduk kepada pimpinan Tuhan. Bukan maunya saya. Dan ketika Injil diberitakan, hal yang kedua, nyatakan keutuhan persekutuan. Injilnya sama, kisahnya sama. Dan harus mewujudkan dampak yang sama, yaitu utuhnya tubuh Kristus. Dan hal yang ketiga, jalani pimpinan Roh Tuhan. Jangan cuma mau saya, mau golongan saya, tapi maunya Tuhan. Seperti Rasul Paulus dan Silas tadi, dan Timotius juga. Ketika ingin memberitakan Injil ke Frigia, dilarang oleh Roh Kudus, Paulus mentaati. Ini perlu persekutuan yang akrab dengan pimpinan Roh Kudus itu. Dan ketika Injil diberitakan, hal yang keempat, akan mewujudkan iman, kekuatan kita, yang membuat kita makin aman hidup sebagai murid Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Wujudkan kabar baik, lakukan kabar baik dalam hal-hal yang sederhana. Sebagai buah dari pemberitaan Injil itu. Tutur kata, perbuatan, dan hidup kita menampilkan kabar baik untuk semua makhluk. Jadi, ayo kita turut andil dalam memberitakan Injil dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau mau hadir dalam kehidupan kami. Engkau memimpin hidup kami, mencurahkan cinta, mencurahkan kasih-Mu pada kami. Biarlah kami selalu merasakan cinta-Mu yang sejati itu ya Bapa, yang kami lihat dalam karya Yesus Kristus di dalam hidup kami. Itu adalah kabar baik di dalam hidup kami. Maka mampukanlah kami ya Tuhan untuk turut andil dalam memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dan kami layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada dan di dalam hal apapun kami melakukan. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita untuk kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan menolong kami pasangan suami istri. Tuhan menolong kami dalam kehidupan keluarga bersama dengan orang tua, bersama dengan anak, bersama dengan menantu, bersama dengan mertua, bersama dengan sanak keluarga. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi keluarga Kristen yang memuliakan nama-Mu. Tuhan memberi kami semangat dan sukacita ketika kami sedang bergumul dalam permasalahan keuangan, agar kami boleh bekerja dengan segala kesungguhan. Kami jujur, kami setia mengerjakan tugas pekerjaan kami, bukan semata-mata untuk kepentingan kami, keuntungan kami, tapi di dalamnya kami boleh memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami agar kami hidup dalam kesetiaan sebagai pasangan suami istri, dalam kerukunan bersama dengan sanak keluarga kami yang lainnya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh tertentu. Bapa, kami ingin menyebut nama keluarga, sahabat kami yang sedang bergumul dalam sakit. Berikan sukacita ya Tuhan pada mereka. Berikan keluarga yang mendampingi juga kekuatan, sukacita untuk sama-sama menantikan kesembuhan yang berasal dari Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah sekolah, bertatap muka. Tuhan tolong agar situasi yang baik ini, kondusif ini akan terus dipertahankan. Anak-anak kami yang belajar tatap muka juga menjaga kesehatannya. Guru-guru juga diberikan semangat agar boleh menciptakan situasi kondisi belajar mengajar penuh kebaikan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk GKI Surya Utama, keluarga di dalam Kristus yang Kau berikan kepada kami. Tuhan menolong majelis jemaat, Tuhan menolong setiap pelayanan yang dilakukan agar boleh memuliakan nama Kristus Sang Kepala Gereja. Tuhan juga memberkati karyawan agar semuanya boleh bersatu hati bersama dengan anggota jemaat, penatua, para pendeta, untuk sama-sama menyatakan damai sejahtera dalam kehidupan bergereja di GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami teringat akan situasi pandemi yang masih kami harus waspadai. Tuhan tolong agar setelah waktu libur ini, kami mewaspadai lonjakan kasus penyebaran virus COVID-19 agar tetap kondusif, tidak ada lonjakan orang-orang yang terkena virus, tetapi kami mengendalikannya dengan menjaga kesehatan. Ketika kami menjaga diri kami juga menjaga orang lain untuk tidak terkena virus COVID-19. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk petugas kebersihan. Kiranya mereka yang dengan penuh ketekunan membereskan, membersihkan sampah-sampah yang ada di jalan, mengangkutnya sampai ke tempat-tempat pembuangan akhir. Tuhan, jaga para petugas pembersih sampah dengan kesehatan, jaga keluarganya, agar walaupun kami tidak mengenal mereka, kami berterima kasih Tuhan untuk pekerjaan mereka.
Kami juga teringat Tuhan akan para nelayan, para petani. Mereka yang bekerja, yang tanpa kami kenal tetapi sungguh-sungguh melakukan tugasnya sehingga kami bisa makan melalui sayuran, padi, menikmati ikan karena buah karya petani dan para nelayan. Berkati mereka Tuhan agar mereka boleh merasakan segala yang baik. Tuhan berkati keluarga para nelayan, Tuhan berkati keluarga para petani, agar mereka penuh dengan sukacita. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami kembali memohon Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pemberita kabar baik dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.